momen-momen gilanya Berserk yang jadi ciri khas seri ini itu memang banyak terjadinya dulu. Makin kemari, makin berkurang, makin nggak kelihatan. Oke, saya Nasan, salam ngawesan speak. Jadi kali ini aku akan berdiskusi hangat sama kamu terkait satu seri yang selama belakangan ini, selama berapa bulan belakang inilah ya, aku jadiin konten dongengin. Tentu itu adalah Berserk. Aku punya begitu banyak ide, begitu banyak topik yang pengen aku bahas dari seri ini sebenarnya. Cuman untuk sekarang ini aku pengen bahas seri yang dikenal sebagai seri dark fantasy paling legendaris ini itu sadar nggak sadar nih ya, buat kamu yang ngikutin, buat kamu yang ngefans, makin kemari kadar darknya itu tidak sekencang dulu. Ini yang aku rasakan setelah setiap minggu tuh ngebaca, nyiapin konten, ngedongeng gitu ya. Dalam hatiku aku ngerasa ini Berserk bukan berarti tidak dark lagi, tapi kadar suramnya, kadar brutalnya itu nggak segila, nggak sekelam kayak dulu. Dan alasan itu akan aku jelaskan dengan 2 indikator. Mari langsung kita bahas aja. Silahkan di like, share, subscribe untuk bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sana Speak. Sebagai sahabat cinta anime, sebagai sahabat aku, penikmat Berserk, mari kita selagi mendapat. Tapi ingat, jangan sampai jangan berdebat. Cukup Rob ini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Konten ini aku bikin karena ketika aku bikin dongengin gitu selama berapa bulan ini, setahun belakangan kemarin itu ada begitu banyak mixed reactions gitu ya. Maksudnya ada orang-orang yang bereaksi yang berharap nantinya makin ke belakang, makin menuju akhir, Berserk itu makin dark ceritanya, tetap menjadi seri dark fantasy yang kita kenal selama ini, yang mungkin menarik perhatian kita. Tapi di sisi lain ada juga tentu orang-orang yang berharap ceritanya tuh makin belakang ya ada cahayanya gitulah, agak terang gitulah. Kasihan lah Guts, berchapter-chapter, ratusan chapter tuh hidupnya suram terus. Nah karena pendapat yang pertama tadi gitu ya, yang mungkin pro dengan darknya Berserk, yang mana ya itu memang daya tarik dan aku bisa dibilang jatuh cinta dengan ini seri juga karena itu gitu ya. Berani menyajikan sesuatu yang kelam, sesuatu yang sangat gelap yang mungkin nggak pernah kita saksikan sebelumnya. Sayangnya pendapat itu kalau dilihat dari trennya nih ya, dari gaya narasinya makin kemari, memang darknya itu tidak sepekat dulu. Masih dark tapi tidak sepekat dulu. Indikatornya yang pertama tadi aku bilang ya ada 2. Indikator yang pertama adalah WTF momennya. Kalau kamu nonton videoku soal Made in Abyss, di situ aku bilang gitu ya, indikator ngebilang suatu seri itu dark fantasy itu ada banyak. Tapi salah satu yang memang paling umum dipakai orang-orang adalah WTF moment. Aku ulangi, WTF moment itu ya scene-scene atau momen-momen yang bikin kita ngerasa anjir, ini anime kelewatan. Anjir, ini anime sadis banget. Bikin aku nggak sanggup ngebaca, nonton, ngelanjutin segala macem. Ya itulah WTF moment. Dan di Berserk, kamu tahu sendiri, entah kamu ngikutin serinya atau enggak, ini seri memang terkenal karena WTF momennya. Dan nggak cuma 1, nggak cuma 2, ada begitu banyak. Nah tapi sadar nggak sadar, WTF momennya itu terjadinya tuh dulu-dulu. Terjadinya ketika Berserk masih di seperempat atau setengah awal cerita. Atau tepatnya mungkin kalau kita lihat dari tahun rilis, ya di era tahun 90-an, tahun 2000 awal. Mungkin pada saat itu almarhum atau mendiang Miura Sensei itu masih lagi panas-panasnya, lagi prima-primanya gitu ya. Jadi semua ide-ide gilanya dituangkan begitu aja. Ini satu bukti yang bisa kamu akses, bisa kamu lihat. Jadi ada sebuah website namanya CBR atau Comic Book Resources. Buat yang belum tahu, CBR itu salah satu media portal berita entertainment gitulah bisa dibilang, yang sangat besar, sangat terpercaya. Artikel-artikelnya ada banyak dan salah satu yang cukup sering disorot itu Berserk. Salah satu artikelnya bisa kamu buka sekarang, itu ada tentang 10 moments that went too far, alias 10 momen yang dirasa terlalu kelewatan. Nah kalau kamu coba baca itu artikel gitu, itu kan ada 10 tuh ya. Cuman ada 1 doang yang dimention di artikel itu yang terjadi di chapter rilisan tahun 2010 ke atas. Yang mana itu adalah koridor mimpi, ketika Farnese sama Shirke mencoba mengembalikan kewarasannya Keska dengan masuk kembali masa lalunya si Keska. Apa yang bikin dia jadi gila. Itu chapternya aku lupa chapter berapa, cuman rilisnya kalau nggak salah 2017. 9 sisanya kalau kamu perhatiin semuanya adalah hasil dari chapter rilisan tahun 90-an sampai kalau nggak salah tahun 2004. 2004 itu yang Clipton, yang Troll. Itu udah yang paling terakhir di list itu. Setelah itu ya yang paling baru ya koridor mimpi itu tadi.
Jadi bayangkan, momen-momen gilanya Berserk yang jadi ciri khas seri ini, yang di luar nalar, yang nggak masuk akal gitu, yang nggak bisa kita terima dengan rasa kemanusiaan kita, itu memang banyak terjadinya dulu. Makin kemari, makin berkurang, makin nggak kelihatan. Bahkan mungkin bisa dibilang makin tidak ada. Nuansa darknya tetap ada, ambience gelapnya tentu, ceritanya yang penuh dengan keputusasaan iya, dan itulah yang bikin sebuah cerita itu kan jadi dark fantasy gitu maksudnya ya, unsur-unsurnya itu. Tapi untuk WTF momennya sendiri, what the fuck momennya sendiri, harus kita akui sudah tidak sekencang dan sebanyak dulu lagi. Indikator yang kedua adalah tema di setiap cerita, tema di setiap arc-nya. Dimana kalau yang dulu itu gitu ya, tahun 90-an, 2000-an awal, kalau kamu perhatiin ceritanya adalah fokus ke Guts yang seorang diri. Ketika Guts seorang diri, tema cerita yang diangkat selalu pembalasan dendam, selalu kemarahan, selalu kebencian, selalu ambisi. Sehingga kadang kalau kamu perhatiin, Guts itu memang bukan hero, dia jatuhnya kayak anti-hero. Dan dalam cerita pun kita bisa rasakan ambience soal harapan, solidaritas, kebahagiaan, itu sangat tipis rasanya. Dan kalau kamu perhatiin, dulu itu memang tema-temanya itu jauh lebih di luar nalar. Maksudnya mutilasi, ada pemerkosaan, ada pelecehan seksual akan anak kecil, ada penyiksaan, banyak monster-monster yang mengerikan, sangat berjibun, dan kemudian kayak tadi aku bilang, nuansanya selalu penuh dengan balas dendam. Tetapi tema itu kemudian mulai berubah ketika, entah diniatin atau enggak sih ya, ketika Guts punya teman-teman lagi, ketika Guts punya partinya sendiri. Setelah dulu dia punya keluarga kita di Takanodan, semuanya dibantai habis depan matanya dia dengan keji. Dari sana dia agak menutup diri, mengurung diri, susah untuk percaya sama orang, susah untuk terbuka sama orang, minta bantuan orang. Tapi ketika kemudian ketemu Isidoro, ketika kemudian ketemu Farnese, ketika kemudian ketemu Serpico, ketika kemudian ketemu Sirke, ketika ketemu Roderick, ketika kemudian ketemu Isma, di sanalah Berserk ceritanya itu jadi ada nuansa harapannya. Tema tentang harapan, tentang kepercayaan akan teman, tentang solidaritas, tentang tolong-menolong, tentang kepedulian. Kamu bisa rasakan semua itu mulai muncul dari sana. Dan dari sisi Griffith-nya sendiri yang kita nilai amoral gitu ya, salah satu pemimpinnya para apostle, para iblis, tindakan-tindakan yang dia lakukan pun juga sifatnya lebih ke arah patriotik, heroisme, memberi harapan pada orang. Di balik itu ceritanya tetap ada bantai-bantaian, darah di mana-mana, badan remuk segala macam semua, iya betul. Tapi secara tema ceritanya sendiri makin kemari semuanya jadi lebih light, semuanya jadi lebih bercahaya, lebih berwarna. Dan tolong jangan diartikan kalau aku di konten ini mau bilang Berserk tidak akan dark lagi. Tentu enggak. Kita nggak ngerti gitu ya. Barangkali kemudian nanti 2023 masuk ke arc baru, masuk ke saga baru, Berserk kembali dengan semua WTF momennya, dengan tema-temanya yang gelap, yang penuh keputusasaan, penuh dengan kemarahan. Bisa jadi, kita nggak pernah ngerti. Tapi sekali lagi yang nggak bisa kita pungkiri, sekarang Berserk masih menjadi seri dark fantasy, masih diwarnai dengan cerita yang sangat suram, dengan cerita yang tidak mengenakkan, cerita yang penuh dengan kesedihan, tragedi, dan ironi. Tapi di balik itu semua kita tahu Guts sekarang nggak sendirian. Guts punya orang-orang yang mau menolong dia, mau support sama dia, peduli sama dia, sehingga nuansa light-nya makin kelihatan. Itu aja dulu untuk konten kali ini. Gimana dengan kamu yang ngikutin Berserk selama ini, yang ngikutin kontenku dongengin tiap Sabtu, yang ngefans sama ini seri gitu, terlepas dari konten dongenginku atau enggak? Gimana pendapat kalian? Setujukah sama aku bahwa ini seri memang darknya itu tidak sehitam sepekat dulu lagi? Silahkan taruh aja dalam komentar. Tapi untuk sekarang itu aja. Silahkan like video ini, kalau bahasan kali ini, jangan lupa komentar, di share dengan kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashi minasan.